Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan pemerintah pusat. Secara umum, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan negara selama 1 tahun anggaran. Laporan ini mencerminkan bagaimana uang negara direncanakan, digunakan, serta dikelola dalam kerangka-kerangka kebijakan fiskal. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, LKPP adalah laporan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, serta kinerja keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan termasuk DPR, BPK, dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo, pada tahun 2002 menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah pusat. Tujuan yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. Tujuan yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan juga digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta memungkinkan bagi mereka untuk memulai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Tujuan yang ketiga adalah perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan juga berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Tujuan yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa pelayanan di masa yang akan datang. Fungsi yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan tujuan yang terakhir adalah sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan LKPP. Nah, LKPP ini penting banget karena jadi dasar buat pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu laporan keuangan ini dengan nomor 217 atau PMK 05 2022. LKPP ini punya 3 komponen utama. Pertama ada laporan pelaksanaan anggaran yang isinya tentang seberapa besar anggaran yang udah dipakai dibanding yang direncanakan. Yang kedua ada laporan finansial. Finansial ini nyeritain kondisi keuangan pemerintah secara keseluruhan, kayak neraca, arus kas, dan laporan operasional. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang fungsinya buat ngejelasin lebih detail angka-angka yang muncul di laporan utama tadi. Jadi bukan cuma angka doang, tapi juga ada narasinya supaya lebih jelas. Jadi inti dari 3 komponen ini tuh saling melengkapi buat nunjukin transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Komponen laporan keuangan ada tiga, yaitu yang pertama,
laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, dan transfer. Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih, menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih dari awal periode hingga akhir periode. Lalu yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Di mana neraca menyajikan informasi mengenai aset, ekuitas, dan kewajiban. Untuk laporan operasional, menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, pendapatan dan beban lain, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Untuk laporan arus kas, mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Untuk laporan perubahan ekuitas dapat disebabkan oleh surplus atau defisit LO, pendapatan komprehensif lain, koreksi kesalahan pembukuan, dan lain-lain. Untuk yang nomor 3, catatan atas laporan keuangan merupakan penjelas atas semua bagian laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian daftar dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan, rincian pos-pos laporan keuangan, dan informasi tambahan yang relevan. Lalu ada jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat ini merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, seperti laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, fungsinya itu membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya, yang isinya pendapatan, seperti penerimaan negara dari berbagai sumber, contohnya seperti pajak, PNBP, IBA. Lalu ada belanja. Belanja itu pengeluaran negara untuk berbagai program atau kegiatan. Lalu ada transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, SIPA atau SIKPA. Nah, itu saldo anggaran lebih periode sebelumnya dan periode itu berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, fungsinya menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode. Nah, isinya itu ada sal awal. Sal awal itu saldo awal periode pelaporan. Lalu ada koreksi, ya seperti yang kita ketahui penyesuaian yang dilakukan terhadap SAL ini. Lalu ada penggunaan SAL. Nah, itu bagaimana sih SAL digunakan selama periode berjalan. Lalu ada sal akhir, seperti saldo akhir periode setelah berbagai penyesuaian. Lalu yang ketiga, ada neraca. Fungsinya itu apa sih? Menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang isinya adalah aset lancar, tetap, dan lain-lain. Lalu ada kewajiban, utang, dan kewajiban lain yang harus dibayar lah. Lalu ada ekuitas dana. Nah, itu kekayaan bersih pemerintah setelah selisih aset dan kewajiban. Lalu yang keempat, ada laporan operasional atau LO, yang fungsinya menunjukkan aktivitas operasional pemerintahan baik yang bersifat tunai maupun non-tunai, yang isinya pendapatan operasional. Nah, itu semua pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional. Lalu ada beban operasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional. Surplus atau defisit operasional, yaitu hasil dari selisih pendapatan. Selanjutnya saya akan menambahkan poin-poin dari jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat. Poin yang kelima yaitu laporan arus kas, di mana fungsi laporan arus kas ini yaitu untuk menyajikan arus kas masuk dan keluarnya suatu kas dalam suatu periode.
Nah, isi dari arus kas sendiri yaitu arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, arus kas dari pembiayaan, kenaikan atau penurunan dari suatu kas bersih. Selanjutnya ya poin yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas. Fungsi dari laporan perubahan ekuitas ini yaitu untuk menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintahan selama periodenya berjalan. Nah, isi ekuitas sendiri yaitu ekuitas awal, surplus atau defisit, koreksi fundamental, transaksi lainnya, serta ekuitas akhir. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan rinci atas semua laporan di atas. Isi dari catatan atas laporan keuangan ini yaitu kebijakan akuntansi, rincian tambahan dalam laporan keuangan, info tambahan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan pemerintah pusat dalam sektor publik. Menurut Anthony, pengguna laporan keuangan sektor publik itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah seperti kementerian, lembaga, dan instansi terkait menggunakan laporan keuangan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja keuangan entitas publik. Yang kedua ada investor dan kreditor. Investor dan kreditor seperti bank dan pemegang saham menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi potensi investasi dan risiko kredit mereka dalam sektor publik. Yang ketiga ada penyedia sumber daya. Penyedia sumber daya seperti pemasok barang dan jasa menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan entitas publik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang keempat ada badan pengawas. Badan pengawas seperti KPK menggunakan laporan keuangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan publik dan mencegah praktik korupsi. Yang kelima ada konstituen. Konstituen seperti masyarakat umum, pemilih, dan pemegang saham menggunakan laporan keuangan untuk memahami kinerja entitas publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dan permasalahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, tantangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat ada perubahan dan perbedaan sistem akuntansi. Perubahan regulasi dan standar akuntansi yang sering terjadi dapat menyulitkan akuntan dalam menyusun laporan yang sesuai. Hal ini memerlukan adaptasi yang cepat dan pemahaman yang mendalam tentang sistem baru. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia. Banyak instansi pemerintah yang mengalami kekurangan tenaga akuntan yang terlatih dan berpengalaman karena rendahnya minat berkarir di sektor publik atau kurangnya program pelatihan yang efektif. Dan yang ketiga ada integrasi data. Laporan keuangan pemerintah pusat membutuhkan data yang berasal dari berbagai sumber dan sistem yang berbeda, seperti sistem informasi keuangan, sistem penganggaran, serta sistem pelaporan lainnya. Permasalahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama ada kualitas data. Kualitas data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting. Data yang digunakan harus akurat. Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, dapat menghambat proses pelaporan dengan signifikan. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam laporan keuangan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Laporan yang jelas dan terbuka memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan untuk negara. Yang ketiga ada koordinasi antar instansi. Penyusunan laporan keuangan yang akurat memerlukan kerjasama yang baik dalam berbagai instansi pemerintah. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan data yang berbeda, yang seharusnya disatukan dalam laporan keuangan. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan terkait materi kita mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara dalam 1 tahun anggaran. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, LKPP meliputi LRA, neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK.
serta bertujuan menjamin akuntabilitas, menilai kinerja, merancang kebijakan fiskal, dan memastikan transparansi anggaran. Laporan ini digunakan oleh DPR, pemerintah, BPK, masyarakat, akademisi, dan investor sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan. Namun, penyusunannya menghadapi tantangan seperti perbedaan sistem akuntansi pusat daerah, keterbatasan sumber daya manusia, integrasi data yang sulit, dan koordinasi antar instansi. Untuk meningkatkan akurasi dan keandalan, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi sistem, dan koordinasi yang lebih baik. LKPP pun diharapkan menjadi pendorong tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.